Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan mini project kita terkait dengan pemrograman menggunakan PHP untuk project CRUD yang terakhir. Kita sudah menambahkan fitur untuk delete. Jadi total kita mempunyai fitur read, create, dan delete. Yang akan kita tambahkan pada video kali ini adalah tentang update atau untuk merubah data. Jadi yang pertama, pastikan XAMPP teman-teman sudah jalan. Kemudian di project yang terakhir kita duplikat dulu agar nanti kita punya backupnya. Kita rename, update, kemudian ini bisa kita coba buka ya di dalamnya. Kemudian kita ini di copy, terus kita bisa klik kanan sambil ditekan shift, klik kanan, open PowerShell window, terus kita ketikkan code tanda titik. Oke, sudah terbuka. Kira-kira kemarin kita mempunyai beberapa file seperti ini. Ini saya punya backupnya, yaitu tentang database-nya, DB Kampus dan TP Mahasiswa. Kemudian yang akan kita lakukan pada video kali ini adalah menambahkan sebuah fitur untuk merubah data. Namun sebelum ke sana kita coba dulu buka project-nya apakah masih berjalan dengan lancar atau tidak. Oke, yang terakhir kemarin kita sudah berhasil menambahkan menampilkan data, kemudian kita coba tambahkan satu lagi, data 005. Oke, data berhasil ditambahkan, kita klik OK. Data sudah berhasil ditambahkan, ini nomornya ini nomor 8 ya. Oke, kemudian kita sudah bisa menghapus data. Oke, data berhasil dihapus. Oke, sudah berhasil dihapus. Kemudian kita nanti akan menambahkan fitur untuk ubah data. Sementara kita klik menu atau tombol ubah data belum berfungsi dengan baik. Oke, kemudian di VS Code-nya ini teman-teman bisa membuat sebuah halaman baru yang namanya nanti adalah ubah.php. Nanti kita gunakan untuk melakukan perubahan data. Kemudian di dalamnya nanti saya pengen membuat semacam kolom-kolom. Jadi isinya nanti adalah mirip-mirip dengan ini. Jadi kita bisa melakukan duplikasi code dari halaman tambah.php. Ya, ini ubah.php, saya ambil dari tambah.php, ini saya copy semuanya, saya paste di halaman ubah.php, saya simpan, yang tambahannya saya close ya. Kemudian di bagian atas ini kita mungkin bisa hilangkan dulu, atau kita hapus dulu. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa mengganti form ubah data mahasiswa, name-nya itu adalah sekian. Jadi nanti pengennya itu nanti kita mempunyai sebuah tampilan seperti ini, misalkan ID name ya. Name-nya itu misalkan 005. Kemudian untuk name-nya ini misalkan seperti ini. Oke, kira-kira tampilannya seperti itu, kita simpan. Nah, kemudian untuk menampilkan halaman ini itu
kalau secara manual kita kan bisa melakukan akses langsung via URL. Jadi kita tampilkan untuk ubah ya. Terus kita klik enter, nanti kira-kira munculnya tampilannya seperti ini. Hanya saja tampilan ini kita masih hard coded, artinya kita menuliskan manual ke dalam baris code-nya. Nah, kita pengen nanti data-data ini nanti menjadi dinamis, artinya menyesuaikan dengan ID yang kita punya. Kalau misalkan kita pengen edit yang bagian ini, ya nanti harus menampilkan informasi terkait dengan kolom-kolom yang ini. Nah, kita belum menambahkan fitur diubahnya, kita tambahkan di bagian indeks. Kita ke halaman indeks, kemudian di bagian link untuk ubah datanya, kita bisa menambahkan yang seperti ini ya. Ini kita ngambil dari sini kayaknya bisa. Oke. Seperti ini, kemudian di sini kita ganti menjadi ubah. Ini sama persis. Oke, kita simpan. Kita refresh, kita klik. Oke ya, ini sudah berhasil lari ke halaman yang ini. Kita dapat ID-nya. Coba teman-teman perhatikan di sisi paling bawah nanti ya. Itu ada tulisan localhost /crud rcdu ubah.php, tanda tanya ID sama dengan 4. Ini kalau saya pindah ke atas, nanti dia ID-nya berganti menjadi 3. Ke atasnya lagi ini berganti menjadi 2, ke atasnya lagi berganti menjadi 1. Artinya kita sudah dapat ID-nya ya. Ini 1, nanti kalau kita klik yang kedua ini juga sudah menjadi 2. Oke, kemudian agar kita lebih yakin gitu, ini mungkin kita tambahkan di bagian ubahnya. Kita akan membuat sebuah fungsi, jadi sebuah fungsi yang digunakan untuk mendeteksi dulu apakah ID yang tadi sudah berhasil masuk ke halaman ubah atau belum. Ini kita bisa melakukan echo. Sorry ya, ini misalkan kita ambil dulu ID. Ini sekarang sudah dapat ya. Kita pakai metodenya get. Ini ID-nya 4, kalau yang kita klik ini nanti ID-nya 3. Kita klik ini ID-nya menjadi 2. Oke, kemudian karena kita sudah mendapatkan ID-nya, kita lanjutkan untuk mengambil data. Jadi dari sini kita masukkan ke dalam kolom-kolom yang ini. Kita ambil dulu datanya, misalkan kita pakai sama seperti ketika di halaman indeks, ini untuk menampilkan data, kita bisa mengambil yang ini. Kita pasangkan ke halaman ubah.php seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk penutupnya ini dari halaman indeks ya. Saya ambil, saya tambahkan ke sisi yang ini. Oke, kemudian di dalamnya ini nanti kita mau ambil nilai-nilainya. Jadi seperti ini. Ini dari halaman indeks ya. Kita ambil, kita tambahkan value-nya itu di sini.
Ini silahkan disesuaikan, jadi NIM. Oke, kemudian di bagian atasnya kita pengen ngambil datanya, kita nanti akan panggil fungsi query, jadi kita nanti akan menggunakan fungsi query ini. Kita bisa ambil juga dari sini ya, dari halaman index. Ini kita ambil, kita tambahkan di sini. Hanya saja nanti kalau seperti ini, kita akan menampilkan data tertentu saja, artinya tidak semua data, karena kita sudah mempunyai ID, kita simpan ini ke dalam variabel ID, misalkan seperti ini. Kemudian di query-nya, kita bisa menambahkan yang namanya select all from TB mahasiswa, where ID sama dengan variabel ID. Oke, ya seperti ini. Saya klik ubah. Oke, datanya sudah masuk ya, sudah berhasil. Ini data yang pertama. Ini data yang pertama. Kemudian kalau saya back, ini misalkan data yang kedua. Datanya sudah berhasil masuk ke dalam form ubah data mahasiswa. Ini yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga, kita juga sudah sesuai ya ini. Sudah sesuai. Data yang keempat, ini juga sudah sesuai. Nah, sejauh ini kita sudah berhasil menampilkan data berdasarkan dengan ID yang lebih spesifik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita klik yang ini kita melakukan perubahan misalkan, kalau kita klik simpan, ya nanti dia nggak akan berdampak apa-apa, karena kita masih belum mempunyai metode ataupun fungsi yang digunakan untuk melakukan perubahan data. Sekarang kita tambahkan, ini jadi saya preview dulu dari atas, dari halaman ubah.php. Di baris paling atas saya tampilkan require function, kemudian di bawahnya kita dapat ID, yang ID ini nanti didapatkan dari halaman index ketika kita melakukan klik atau link ubah ya. Ini kita kirimkan ID-nya, dikirim ke halaman ubah.php, kita nyampe ke halaman ubah.php, kita dapat ID-nya, yang ID ini nanti kita gunakan untuk melakukan filterisasi menggunakan perintah atau query where. Jadi kita menggunakan query select all from TB mahasiswa where ID-nya berapa. ID berapa ini berdasarkan dengan ID yang kita klik di baris data pada tabel index. Kemudian di sini juga kita panggil lagi function yang namanya query. Kita kemarin di beberapa video sebelumnya sudah membuat function query, hanya saja di bagian function query ini kita menambahkan keyword where ya. Begitu kita dapat nilai kembaliannya atau return datanya, kita tinggal menampilkan di sisi kolomnya, kolom untuk merubah data. Misalkan yang seperti ini kita pasangkan di bagian value, echo, NIM, kemudian untuk nama juga berada di kolom nama. Kemudian untuk email, ini juga lokasinya di bagian email, jurusan, ini juga di jurusan. Hanya saja ketika kita melakukan klik submit data, kita belum bisa menyimpan hasil perubahannya karena kita memang belum mempunyai function atau fungsi untuk merubah data atau mengupdate data ke dalam database. Sekarang kita coba tampilkan apakah data-data tadi sudah berhasil masuk ke dalam data yang dikirim atau belum. Kita bisa menggunakan perintah ini. Kita cek dulu. Misalkan saya pengen melakukan perubahan data pada data nomor 3, kita ganti, ini misalkan menjadi huruf kapital semua. Saya klik simpan. Oke ya, ini sudah berhasil
ditampilkan untuk perubahan datanya yaitu 003, untuk NIM-nya, kemudian namanya itu kita ganti menjadi huruf kapital semua. Kemudian karena kita sudah dapat datanya, kita tinggal kirimkan ke halaman function nanti. Kita nanti akan membuat function di sini. Kita tambahkan function baru namanya function untuk melakukan ubah data, yaitu function ubah. Parameter masukannya kita membutuhkan data-data perubahannya, yang kemudian di dalamnya ini nanti kita manfaatkan fungsi dari MySQLi query ya, MySQLi query, linknya kita punya yang namanya variabel koneksi, kemudian kita butuh yang namanya variabel query. Oke, seperti ini. Ya, kemudian di atas kita definisikan dulu untuk query-nya. Jadi kita punya query yang isinya karena kita akan merubah data itu, kita pakai query update. Kalau teman-teman lupa, bisa dibuka di PHP admin, kemudian di bagian SQL. Kemudian kita clear dulu, kemudian teman-teman silahkan klik untuk update. Ya, nanti akan dibuatkan semacam query-nya. Jadi query untuk melakukan update nanti seperti apa, kira-kira kita ada update, nama tabelnya apa, kemudian set kolom-kolomnya apa, where-nya nanti ID-nya berapa. Kita bisa tambahkan di sini query Oke, seperti ini. Kemudian kita punya persyaratan yaitu yang diubah adalah data yang mana, where ID sama dengan ID-nya berapa. Kemudian sudah. Karena ini masih error ya, karena variabel-variabelnya kita belum dapat, kita definisikan dulu. Yang pertama, yang ini variabel global untuk koneksi, kita setting dulu global $koneksi. Kemudian di bawahnya kita definisikan juga untuk variabel NIM. Nah, sekarang kita kasusnya belum mempunyai variabel ID, kita definisikan juga di sini variabel untuk ID-nya, yaitu data ID. Oke, kemudian kita setting ya yang ini. Kita tambahkan apakah nanti setelah kita klik update, apakah data yang kita ubah tadi di database-nya sudah berhasil diubah atau belum. Kita menggunakan fungsi return MySQLi seperti ini, masukkan koneksinya. Oke, kemudian kita kembali ke halaman indeks. Sekarang kita tambahkan, karena kita di halaman indeks ini kan belum mempunyai ID ya, belum mempunyai ID, kita tampilkan dulu. Ini seharusnya
Oh ya, di sini di halaman ubah saya tambahkan, karena ini baru NIM ya, kita belum mempunyai ID untuk dikirimkan kembali, artinya kita harus mengirimkan ID tersebut. Kita bikin yang namanya input, kemudian karena ID ini kita tidak ingin tampilkan di layar, kita bisa melakukan penambahan input type-nya berupa hidden, kemudian ID-nya ini kita bisa isikan sama, kemudian untuk value kita bisa ambilkan yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba klik dulu datanya nanti apakah sudah masuk atau belum. Oh ya, sebelum ke sana ya, kita pengen fungsinya ini nanti kita ubah. Kita ambil dari fungsi tambah. Untuk fungsi yang ini kita bisa ambil dari fungsi tambah, kita tambahkan atau kita ganti yang ini. Seperti ini, kemudian di atasnya kita ganti ya, jangan lupa ini metodenya karena kita akan melakukan ubah data, kita panggil fungsi ubah. Data berhasil diubah. Oke. Seperti ini, sekarang kita coba. Kita pengen merubah misalkan data nomor 3. Ini sudah berhasil masuk ke sini, kita pengen ganti hurufnya menjadi kapital semua, misalkan saya klik simpan. Ya, ini ya, data gagal diubah. Kita cek dulu. Kita coba tampilkan hasil dari query-nya. Ini kita return-nya, sementara kita komentar. Kita tambahkan di sini misalkan echo query nanti akan menampilkan hasil perubahan datanya. Dan di bagian ubah kita bisa melakukan, ya mungkin sementara gini dulu, kita coba apakah bisa. Oke, ternyata yang ini harus kita tambahkan komentar dulu. Update TP mahasiswa set NIM 003, namanya ini sudah benar, emailnya sudah benar, jurusannya sudah benar, where ID, ID-nya ini belum masuk ya ini ternyata. Untuk ID-nya ini belum masuk, sekarang kita coba dulu.
Oh, ini kita pindahkan ya, ini nggak dapat di ID-nya. Kita pindahkan di bawahnya tabel mungkin biar nggak terlalu bingung. Kita format dulu. Jadi strukturnya kita tambahkan di dalam sini, di dalam tabel ya. Kita coba lagi, kita simpan. Oke, ini seharusnya sudah berhasil masuk. Ini kalau kita lihat, kita tadi sudah berhasil mengganti nama yang ini. Dengan ID-nya juga sudah muncul. Sekarang kita coba hilangkan untuk komentarnya. Di bagian ubah, komentar di bagian alertnya ini kita coba hapus. Kita simpan, kemudian di bagian functionnya juga jangan lupa untuk menghilangkan bagian yang ini. Kita simpan. Oke, kemudian kita kembali lagi ke sini, ke halaman indeks, kemudian kita coba untuk merubah datanya. Ya, ubah. Kita ganti menjadi kapital semua. Data berhasil diubah, saya klik OK. Nah, ini datanya sudah berhasil diubah. Sekarang kita coba untuk jurusannya, misalkan saya ganti juga menjadi seperti ini ya, ilmu pemerintahan. Saya klik simpan. Data berhasil diubah, klik OK. Ini sudah berganti. Kemudian untuk data yang nomor 4, saya misalkan mau ganti juga emailnya, misalkan seperti ini. Jurusannya misalkan saya ganti menjadi teknik mesin. Ininya nama lengkap ya. NIM-nya misalkan saya ganti menjadi 005. Saya klik simpan. Data berhasil diubah. Klik OK. Datanya juga sudah berhasil diubah. Sekarang kita coba cek pastikan di bagian tabel di MySQL-nya juga sudah berubah. Oke ya, data nomor ID nomor 4 dengan NIM 005, namanya ini, emailnya juga sudah berganti, dan jurusan juga sudah berganti. Oke, saya preview sedikit untuk bagian code-nya. Jadi di bagian ubah, ini tadi dari paling atas, saya tambahkan fungsi require untuk menyambungkan dengan koneksi dengan database-nya. Kemudian di bagian ID, ini untuk mendapatkan ID dari data yang akan kita ubah. Ini dapatnya dari halaman indeks. Halaman indeksnya ya, dari paling atas, ini halaman indeks. Saya scroll ke bawah, kemudian di bagian ubah ini saya tambahkan untuk fungsi ID-nya. ID-nya dikirim ke halaman ubah, ya kita dapat ID-nya, kemudian kita gunakan ID ini untuk melakukan filterisasi atau penyaringan data berdasarkan ID. Kita pakai query select all from TP mahasiswa where ID sama dengan ID. Artinya variable ID ini didapatkan dari variable ID yang dikirim dari halaman indeks. Kemudian di bawahnya ini seperti biasa untuk memastikan atau untuk mengetahui apakah button ataupun tombol submit tadi sudah benar-benar diklik atau belum. Kalau nilainya true, nanti dia akan mengeksekusi baris code yang ini. Dia akan memanggil fungsi atau function ubah di halaman function di sini. Kita tadi sudah membuat sebuah function ubah dengan konten yang seperti ini. Yang paling atas kita definisikan variabel koneksinya, kemudian di baris nomor 2 kita mendapatkan ID-nya, kemudian NIM, nama, email, dan jurusan. Di sini kita gunakan juga fungsi query yang kita gunakan untuk melakukan update data di database, yaitu menggunakan query SQL update TP mahasiswa set nama kolomnya tadi apa ya, NIM, nama, email, jurusan.
digantikan dengan apa, ini data yang baru didapatkan dari variabel yang ini. Where-nya ini jangan lupa ini nanti untuk mengganti data tertentu saja. Artinya tidak semua data kita ubah datanya menggunakan ini. Oke, setelah berhasil nanti di sistem akan menampilkan ya, apabila berhasil akan menampilkan alert berupa notifikasi bahwa data berhasil diubah, kemudian di redirect atau dikembalikan ke halaman indeks. Dan apabila gagal diubah, maka dia akan menampilkan pesan data gagal diubah dan halaman akan dikembalikan ke halaman indeks. Oke, itu untuk video ataupun tutorial ya, untuk menambahkan fitur update data. Jadi sejauh ini kita sudah berhasil menambahkan data, melihat data atau menampilkan data, melakukan delete data atau menghapus data, dan yang terakhir di video kali ini kita sudah menambahkan fitur untuk melakukan perubahan data.